kembali lagi dengan Ibu Berli. Hari ini Ibu Berli akan membacakan cerita untuk kalian semua. Nah, tugasmu adalah dengarkan cerita dari Ibu Berli baik-baik. Perhatikan semua kata-kata yang Ibu Berli ucapkan, karena di akhir video Ibu Berli akan memberikan pertanyaan dan kamu harus bisa menjawabnya dan menuliskan jawabanmu di lembar skenario pembelajaran kita. Jadi, selamat mendengarkan cerita dari Ibu. Hari ini Ibu Berli akan bercerita tentang 2 ekor hewan yang hidup di hutan. Judul cerita Ibu adalah Sang Singa dan Sang Tikus. Nah, Ibu Berli mau menceritakan kisah tentang singa dan tikus. Nah, pada suatu sore ada seekor tikus yang berjalan-jalan di tengah hutan untuk mencari makan. Tikus berjalan-jalan mencari makan sampai ia tiba di tengah hutan. Nah, di tengah hutan tiba-tiba tikus melihat seekor singa yang sedang tidur. Singa tertidur pulas sekali. Tikus terkejut, tikus takut karena ia tahu kalau singa bangun, singa pasti akan memakan tikus. Nah, tikus berjalan pelan-pelan berusaha supaya singa tidak terbangun. Tapi meskipun seperti itu, singa tetap dengar karena singa punya telinga, singa punya pendengaran yang tajam. Akhirnya singa pun terbangun. Singa terbangun dan akhirnya singa menjepit tikus dengan tangannya yang besar, dengan kuku-kukunya yang tajam. Singa menjepit tikus, menekan tikus supaya tikus tidak bisa lari. Akhirnya tikus pun terperangkap dalam genggaman singa. Saat tikus berada dalam genggaman singa dengan kuku-kukunya yang tajam, singa berkata kepada tikus, kamu membangunkanku tikus, aku akan memakanmu, kamu akan menjadi makan siangku yang lezat hari ini. Nah, tikus yang mendengar kalimat dari singa ketakutan setengah mati. Tikus sangat takut. Akhirnya tikus memohon kepada singa untuk melepaskannya. Singa ampuni aku minta maaf karena aku telah mengganggu tidurmu. Nah, tikus berkata seperti itu. Nah, singa tetap marah. Tidak, aku harus memakanmu karena aku lapar hari ini. Kemudian tikus semakin takut. Akhirnya tikus berjanji, singa, kalau kamu membebaskan aku akan menyelamatkanmu suatu hari nanti. Nah, tikus berkata seperti itu kepada singa untuk meyakinkan singa supaya singa bisa membebaskan tikus. Tapi singanya langsung tertawa mendengar kalimat dari tikus. Dia berkata, bagaimana mungkin seekor tikus yang kecil seperti kamu bisa menyelamatkan singa yang besar seperti aku? Nah, singa tertawa karena singa merasa hal itu lucu. Karena tikus itu kecil, mana mungkin tikus yang kecil bisa menyelamatkan singa yang besar? Mana mungkin singa mau minta tolong kepada tikus yang kecil? Tapi karena tikus selalu meminta ampun kepada singa, akhirnya singa berbelas kasihan. Singa pun akhirnya membebaskan tikus. Tikus pun akhirnya bebas. Tikus kembali berjalan mencari makanan dan singa pun kembali pergi untuk mencari makanan juga karena dia lama setelah kejadian tikus diselamatkan oleh singa, tiba-tiba singa terperangkap dalam perangkap dari pemburu. Singa masuk ke dalam perangkap pemburu. Singa ketakutan karena dia tahu ketika pemburu datang dia tidak bisa apa-apa lagi. Dia berusaha keras untuk menyelamatkan diri dari jaring-jaring yang dipasang oleh pemburu. Dia berusaha keras melepaskan diri, dia minta tolong, meraung-raung, tapi tidak ada yang datang untuk membantu. Akhirnya singa pun lelah. Singa sudah lelah, tenaganya sudah habis. Akhirnya dia hanya berdiam diri saja, tidak bisa lagi untuk menyelamatkan diri. Nah, tiba-tiba kelas 6 datang seekor tikus untuk menyelamatkan singa yang tidak berdaya. Singa sudah terperangkap dalam jaring-jaring, tidak bisa berbuat apapun. Tikus kemudian datang untuk menyelamatkan singa. Tikus menggigit tali-tali yang menjadi jaring untuk menangkap singa.
sampai tali tersebut putus dan singa pun berhasil lolos dari perangkap pemburu. Karena tikus sudah menyelamatkan hidup singa, singa pun sangat berterima kasih kepada tikus. Singa mengucapkan banyak sekali kata-kata terima kasih kepada tikus yang sudah menyelamatkan nyawanya. Tapi tikus langsung menjawab, "Iya singa, sama-sama. Sebenarnya aku sedang membalas budi dan menepati janji. Karena waktu itu aku berjanji aku akan menyelamatkanmu kalau kamu membebaskanku. Nah hari ini aku sudah menepati janjiku." Kemudian singa merasa sangat malu karena waktu itu singa mengejek tikus. Singa berkata, mana mungkin hewan kecil seperti tikus bisa menyelamatkan singa yang besar. Tapi pada hari itu singa belajar bahwa jangan pernah meremehkan hal-hal yang kecil, hewan-hewan yang kecil. Karena hewan yang kecil, hal-hal yang kecil juga akan menyelamatkan kita suatu hari nanti ketika kita membutuhkan. Nah akhirnya singa pun berterima kasih kepada tikus dan tikus bersama dengan singa hidup berdampingan. Nah, demikian cerita dari Ibu Berli tentang sang singa dan sang tikus. Nah sangat indah ya kalau kita hidup saling menolong, saling mengampuni seperti sang singa dengan sang tikus. Singa mengampuni kesalahan tikus karena tikus mengganggu singa tidur. Karena singa sudah mengampuni tikus, tikus sudah diselamatkan oleh singa, tikus membalas budi, tikus membantu singa lolos dari perangkap pemburu. Nah sangat indah ya hidup saling tolong menolong. Nah kelas 6 juga begitu. Dalam hidup, dalam satu lingkungan yang sama, dalam satu komunitas yang sama, kita harus bisa hidup saling menolong. Terlebih dalam sesama tubuh Kristus. Maukah kita saling mengampuni, saling menolong? Ini kita harus bisa mengampuni karena Tuhan sudah mengajarkan kita cara mengampuni. Tuhan sudah mati di kayu salib dan mengampuni, menghapus dosa kita. Kita juga harus seperti itu kepada orang-orang di sekitar kita. Kita juga harus bisa belajar tidak meremehkan hal-hal yang kecil. Jangan meremehkan hal-hal kecil. Jangankan hal-hal kecil, hal-hal yang lain juga boleh diremehkan. Kita tidak boleh remeh kepada apapun juga. Karena semuanya itu sama. Suatu saat pasti kita akan membutuhkannya. Suatu saat pasti dia atau sesuatu itu pasti akan kita perlukan dan membantu kita saat kita kesulitan. Nah seperti itu dulu cerita Ibu Berli hari ini. Sekarang tugasmu adalah jawab pertanyaan yang akan Ibu Berli bacakan. Catat baik-baik pertanyaan dari Ibu Berli. Pertanyaan pertama, apa pesan yang kamu dapatkan dari video yang barusan kamu tonton? Pertanyaan kedua, siapakah tokoh yang ada pada cerita Ibu Berli? Yang ketiga, kenapa singa mau menyelamatkan tikus? Yang keempat, kenapa tikus mau menyelamatkan singa? Pertanyaan kelima, Ibu Berli mau tahu pendapatmu. Tuliskan pendapatmu. Kalau kamu ada di posisi singa pada saat itu, apa yang akan kamu lakukan? Kamu akan membebaskan tikus atau kamu tidak mengampuni tikus? Kamu memakan tikus karena tikus sudah mengganggu kamu tidur. Tuliskan jawabanmu pada skenario pembelajaran kita. Selamat mengerjakan. Bye kelas 6. God bless you and I love you. Bye.